Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zahid Mafaza, peserta Latsar CPNS tahun 2024, Angkatan 2, Kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan membahas isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN pada institusi tempat saya bekerja. Sebelum kita mulai membahas mengenai isunya, kita akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu Smart ASN dan manajemen ASN. Smart ASN mengacu pada konsep penggunaan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Oleh karena itu, ASN memerlukan kecakapan literasi digital. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, mempunyai etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, dari hasil pengamatan saya selama mulai bekerja di instansi saat ini dan juga diskusi bersama ketua jurusan, terdapat 3 isu yang terkait dengan konteks Smart ASN dan 3 isu yang terkait dengan manajemen ASN. Isu yang terkait dengan Smart ASN pertama adalah infrastruktur teknologi yang kurang memadai, seperti internet kadang sulit diakses. Yang kedua, kesesuaian keilmuan sumber daya manusia, seperti job desk yang tidak sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang ketiga adalah literasi digital, website fakultas tidak up to date. Kampus sudah memiliki akses Wi-Fi hampir di setiap sudut. Namun, beberapa kali internet sulit diakses, seperti jika kita pindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kondisi Wi-Fi yang tidak stabil membuat pekerjaan yang harusnya terkoneksi dengan internet menjadi terhambat. Yang kedua adalah job desk yang tidak sesuai dengan bidangnya. Masih adanya pegawai yang berada di posisi yang bukan bidangnya. Dan yang terakhir adalah informasi pada website fakultas tidak update, seperti jenis SOP yang dibutuhkan mahasiswa untuk TA atau perkuliahan lainnya. Padahal seharusnya website resmi bisa menjadi acuan informasi yang bisa diakses oleh siapa saja. Dampak yang terjadi jika tidak diselesaikan. Untuk akses internet, jika masalah akses internet tidak segera diperbaiki, dapat menghambat pekerjaan. Karena seringkali saat ini kita berbagi berkas maupun meeting via online. Kemudian untuk job desk yang tidak sesuai dengan bidangnya akan memberikan hasil pekerjaan yang tidak maksimal. Karena SDM-nya sambil bekerja juga sambil belajar di bidang pekerjaan tersebut, bukan mengupgrade keilmuan basicnya. Dan yang terakhir, untuk website kampus yang tidak up to date, dikhawatirkan website yang hanya akan berakhir menjadi formalitas saja, kemudian jadi abai. Padahal membuat website membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kali ini, kita akan membahas mengenai isu yang terkait dengan manajemen ASN. Isu yang pertama adalah mengenai beban kerja dosen yang tinggi. Dosen dilimpahkan banyak job desk selain mengajar. Isu yang kedua adalah adaptasi teknologi. Dosen senior masih banyak yang tidak bisa adaptasi pengisian sistem secara online. Dan yang ketiga adalah profesionalitas, seperti misalnya naskah panduan akademik tugas akhir belum lengkap dan juga belum diperbaharui. Sebagai dosen yang tugas utamanya adalah mengajar mahasiswa, saat ini justru dibebankan oleh tugas-tugas yang kadang sudah over. Seperti misalnya di instansi tempat saya bekerja, pada bulan ini akan membuat acara festival, kemudian di tengah bulan membuat acara podcast, dan pada akhir bulan harus melakukan pameran dosen. Hal tersebut membuat dosen menjadi tidak fokus. Adaptasi perubahan sistem yang mengharuskan pengisian berkas secara online membuat ASN harus terus belajar. Motivasi untuk beradaptasi dengan teknologi harus selalu dijaga. Dan yang terakhir adalah naskah panduan akademik. Saat ini, panduan akademik TA belum diperbaharui dikarenakan banyak perubahan mata kuliah. Dampak yang terjadi jika tidak segera diselesaikan. Yang pertama, tidak fokus dan banyak kerjaan yang tertunda. Hasilnya pun bisa tidak maksimal.
Yang kedua, keterlambatan pengisian terus-menerus. Yang awalnya sistem ini dibuat agar efisien, malah menjadi sebaliknya. Dan yang ketiga, banyak mahasiswa yang belum layak mengambil mata kuliah tugas akhir bisa mengambil mata kuliah tersebut, sehingga terjadi penurunan kualitas output mata kuliah pada tugas akhir.